KDM sebut dana Pemda Jabar disimpan dalam bentuk giro, Purbaya, malah rugi. Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat, Jabar, Deddy Mulyadi atau KDM terkait polemik dana pemerintah daerah, Pemda, mengendap di BAN. KDM sebelumnya membantah ada dana Pemda yang mengendap di BAN dalam bentuk deposito. Yang benar adalah, Pemda Jabar menyimpan dana mereka dalam bentuk giro di perbankan. Purbaya malah mempertanyakan keputusan itu karena dinilai merugikan. Pasalnya bunga yang diterima dari giro cenderung lebih kecil. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account, giro. Malah lebih rugi lagi bunganya lebih rendah kan, ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025. Ex-Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu juga menduga Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, akan turun tangan memeriksa hal ini. Kenapa ditaruh di giro kalau gitu, pasti nanti akan diperiksa BPK itu, tutur Purbaya. Terkait perbedaan data tentang simpanan dana Pemda antara Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, Purbaya belum ada rencana berdialog dengan pihak tersebut. Menurutnya, persoalan data itu menjadi wewenang pihak BI. Tercatat ada selisih sebesar 18 triliun rupiah antara data BI dengan data Kemendagri. Dalam data yang BI per 30 September, anggaran daerah yang tersimpan di perbankan mencapai 233,97 triliun rupiah, sementara data Kemendagri adalah 215 triliun rupiah. Enggak, tidak ada rencana duduk bareng, bukan urusan saya itu. Biar aja BI yang ngumpulin data, saya cuma pakai data bank sentral aja, imbuhnya. Purbaya juga belum berencana bertemu kepala daerah yang membantah dana Pemda mereka mengendap di BAN. Lagi-lagi ia meminta kepala daerah menanyakan langsung hal itu ke BI. Tanya aja ke BI itu kan data dari bank-bank mereka juga. Mereka nggak mungkin monitor semua akun satu persatu, sebut Purbaya. Dalam pemberitaan sebelumnya, KDM membantah tudingan Purbaya soal dana Pemda mengendap di BAN dalam bentuk deposito. Bantahan itu mengacu pada penjelasan yang diterima KDM dari BI. KDM menegaskan tidak ada dana Pemda Jabar sebesar 4,1 triliun rupiah mengendap dalam bentuk deposito. Menurutnya, data yang benar adalah terdapat uang sebesar 3,8 triliun rupiah tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro berdasarkan data per 30 September 2025. Nah, jadi ada nggak duit yang 4,1 triliun rupiah yang deposito? Tidak ada. Yang ada adalah pelaporan keuangan di tanggal 30 September. Ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar 3,8 triliun rupiah. Sisanya dalam bentuk deposito BLUD di luar kas daerah, yang menjadi kewenangannya BLUD masing-masing, ujarnya melalui unggahan video di Instagram Deddy Mulyadi 71, Rabu, 22 Oktober 2025. Menkeu Purbaya pastikan pencairan BLT Kesra Rp900.000 melalui Pos Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bantuan langsung tunai atau BLT Kesejahteraan Rakyat Rp900.000 lewat PT Pos Indonesia cair pekan ini. Menyusul adanya kendala yang menghambat penyaluran. PT Pos Indonesia menjadi satu skema penyaluran BLT Kesra Rp900.000 selain melalui bank-bank BUMN. Penyalurannya sempat terkendala di awal pekan ini. Saya pikir minggu ini selesai, kata Purbaya ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025. Sebelumnya dia menyoroti kendala logistik yang membuat penyaluran BLT Kesra Rp900.000 tertahan. Dia pun meminta timnya untuk segera menangani dan melakukan pencairan. BLT Kesra dialokasikan Rp300.000 per bulan untuk 3 bulan yang dibayar sekaligus. Total ada 35 juta keluarga penerima yang bisa mendapat Rp900.000. Adapun, skema penyalurannya dibagi dua. Pertama, melalui Himpunan Bank Negara, Himbara. Kedua, melalui PT Pos Indonesia, Persero. BLT Rp900.000 cair. Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Kabinet, Seskap, Teddy Indrawijaya memastikan stimulus ekonomi berupa bantuan langsung tunai, BLT, tambahan mulai disalurkan hari ini.
Bantuan ini ditujukan untuk 35,4 juta keluarga penerima manfaat. Dia menjelaskan bantuan diberikan selama 3 bulan mulai Oktober hingga Desember 2025, dengan nominal Rp300.000 per bulan. Nantinya, masyarakat akan langsung menerima Rp900.000 di rekening masing-masing atau melalui kantor pos. Jadi intinya adalah 3 bulan itu mereka berhak masing-masing sebulan mendapat Rp300.000. Nanti mulai hari Senin, minggu depan dapat diambil, kata Teddy dikutip dari siaran pers, Senin, 20 Oktober 2025. Berarti sekali ambil langsung dapat Rp900.000, bisa diambil di bank rekening bank yang sudah ditentukan. Kemudian juga kantor pos, sambungnya. Menurut dia, BLT tambahan ini diperuntukkan bagi masyarakat di desil 1 hingga 4. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp30 triliun untuk BLT tambahan yang diambil dari hasil efisiensi anggaran. Totalnya tadi untuk 35,4 juta keluarga penerima manfaat itu Rp30 triliun. Itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari efisiensi anggaran yang sudah dilaksanakan pemerintah awal tahun lalu dan inilah kenapa kita melakukan efisiensi. Jadi apa yang belum perlu, apa yang belum tercapai, kita alihkan ke sini, jelas dia. Ringankan beban masyarakat. Teddy menjelaskan, penyaluran BLT ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, bantuan ini untuk mendukung kegiatan sekolah anak, serta membantu kelangsungan hidup masyarakat. Sementara itu, Menteri Sosial, Mensos, Saifullah Yusuf menjelaskan pemerintahan Presiden Prabowo sangat memperhatikan kebijakan untuk masyarakat miskin. Untuk itu, pemerintah menambah terus bantuan untuk kelompok paling bawah sebagai penerima manfaat. Pagu anggaran tahun 2025 ini ada Rp71 triliun untuk 20 juta KPM. Tapi di era Bapak Presiden Prabowo itu dinaikkan menjadi Rp110 triliun lebih dan ini mungkin terbesar dalam sepanjang sejarah, tutur Gus Ipul. Sebelumnya, pemerintah resmi meluncurkan program bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat, BLT Kesra. Program ini menjadi bagian dari kebijakan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. BLT Kesra akan menyasar rumah tangga pada desil 1 hingga 4 atau sekitar 35,4 juta keluarga penerima manfaat KPM di seluruh Indonesia. Adapun total anggaran untuk BLT ini sekitar Rp30 triliun. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan BLT Kesra merupakan bentuk penebalan bantuan sosial bagi penerima reguler sekaligus penambahan bagi keluarga baru. Kalau yang program sembako setiap bulannya dapat Rp200.000, disalurkan setiap 3 bulan sekali kepada 18 juta KPM. Di triwulan keempat ini ada tambahan dari Bapak Presiden sebesar Rp900.000 per keluarga, sehingga totalnya menjadi Rp1,5 juta, ujar Saifullah. Penambahan penerimaan bantuan. Saifullah menegaskan, penambahan penerima bantuan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat di akhir tahun. Ia berharap bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan tepat. Ini dalam rangka stimulus ekonomi agar pergerakan ekonomi rakyat tetap terjaga. Kami imbau agar bantuan ini digunakan sesuai peruntukannya, terutama untuk kebutuhan bahan pokok, bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti judi online atau membeli pulsa, kata Saifullah.